Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Suka bosen makan ayam, ikan, daging. Jadi biasanya kalau sudah bosen dengan semua menu itu, saya bikin sambal yang satu ini. Rasanya udah pasti enak dan buat yang gak terlalu suka pedas, ini wajib banget cobain. Cocok juga jadi referensi menu pada saat tanggal tua. Cara bikinnya cukup simple, gampang dan juga mudah. Bahan-bahannya juga ekonomis dan sangat sederhana. Dimakan pakai nasi hangat, ini mantap sekali. Langsung aja gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya, tonton videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini saya gunakan 3 buah cabai rawit, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 6 buah cabai keriting merah, 7 buah cabai keriting hijau, 2 buah tomat hijau dan merah. Langsung saja siapkan cobek, kemudian saya akan patah-patahkan cabai keriting. Untuk yang gak suka pedas atau gak terlalu suka pedas tapi pengen makan sambal, cobain resep yang ini. Tapi kalau misalnya suka pedas dan doyan sama yang namanya cabai, untuk cabai keritingnya silahkan diganti menggunakan cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Setelah percabean masuk ke dalam cobek, selanjutnya saya ambil 1 siung bawang merah dan saya iris atau potong kecil-kecil seperti yang ada di video. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin, ini opsional ya. Boleh juga pakai kaldu bubuk. Saya juga tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Selanjutnya diulek atau dihaluskan percabean dan bumbu yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk membuat sambal ini biasanya tidak perlu sampai yang halus banget. Jadi cukup sampai hancur atau lumat saja. Setelah itu sisihkan. Untuk tomat hijau dan merahnya, di sini saya iris tipis-tipis seperti yang ada di video. Sementara untuk tomat merahnya di sini saya buang bijinya. Tujuannya supaya nanti teksturnya tidak terlalu berair. Dan setelah bijinya dibuang, ini juga dipotong kecil-kecil sesuai selera. Sambil saya motong, saya mau ingatkan untuk Bunda dan teman-teman semua, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Setelah selesai memotong tomat, selanjutnya masukkan ke dalam cobek dan haluskan tomat, cukup dibejek-bejek atau ditekan. Tidak perlu sampai halus sekali, kurang lebih nanti seperti yang ada di video. Jika sudah, kemudian sisihkan. Dan sisa bawang merah dan juga bawang putih yang tadi belum diapakan, ini akan saya iris tipis-tipis atau potong tipis-tipis seperti yang ada di video. Begitupun dengan bawang putihnya, sama dipotong tipis-tipis. Setelah itu sisihkan. Untuk lauknya di sini saya gunakan tahu dan juga tempe. Untuk seberapa banyaknya sesuaikan selera saja. Tempenya saya potong 1 papan menjadi 4. Selanjutnya saya bagi atau saya potong kembali jadi 3 bagian. Ini sesuai selera saja. Dan untuk tahunya ini juga saya potong-potong. Untuk menggoreng tempe dan juga tahu, bumbunya sangat simpel dan juga gampang. Saya cuma gunakan setengah sendok teh garam. Saya tambahkan dengan kaldu bubuk. Di sini saya gunakan Masako rasa ayam. Setelah semua bumbu ini masuk ke dalam wadah, selanjutnya saya tambahkan sedikit air. Itu saja, simple dan juga mudah. Setelah itu tinggal saya masukkan tempe dan juga tahunya untuk selanjutnya saya goreng.
Goreng di minyak panas dengan menggunakan api sedang sampai berwarna sedikit kecoklatan atau sampai tempe dan juga tahunya matang. Menu ini adalah salah satu menu simpel andalan saya kalau saya sudah pusing mikir makanan harian atau mau masak apa hari ini. Atau sudah bosan dengan ayam atau daging dan juga telur dan sejenisnya, maka saya akan bikin menu yang satu ini. Setelah tempe dan juga tahu digoreng, kemudian di sini sisa minyaknya saya sisakan sedikit di wajan. Kemudian saya masukkan irisan bawang merah dan juga bawang putihnya. Selanjutnya saya goreng bawang merah dan juga bawang putihnya dengan menggunakan api sedang dan dimasak sampai bawang merah dan juga bawang putihnya sedikit berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan langsung panas-panas dituang minyak yang berisi bawang merah dan juga bawang putih ke atas sambalnya. Setelah itu tinggal dilumatkan atau dibejek-bejek sebentar sampai tercampur dengan merata. Dari sini saja aromanya sudah tercium banget harum dan menggugah selera. Dan jika sudah, cukup diaduk sebentar menggunakan sendok supaya benar-benar tercampur merata. Dan ini dia hasilnya sambal pecah ala saya. Gimana? Menggugah selera bukan tampilannya dan yang pasti aromanya enak banget. Selain itu rasanya ini juga bikin nagih dan bikin habis nasi. Sebagai pendamping sambal pecaknya, saya cukup gunakan tempe dan juga tahu dan saya juga tambahkan sedikit lalapan yaitu timun. Kalau sudah seperti ini, siapa yang tahan? Nggak makan, pasti ambil nasi, ujung-ujungnya ngabisin sambal satu cobek. Buat yang nggak suka pedas atau nggak terlalu suka pedas atau nggak bisa makan pedas, cobain dulu resep yang satu ini. Dan kalau misalnya teman-teman atau bunda-bunda semua suka banget dengan yang namanya cabe, boleh cabai keritingnya ganti dengan cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Rasanya dijamin nendang dan juga nampol. Teman-teman dan bunda-bunda semuanya, gimana cara bikin sambal pecah ala saya gampang dan juga mudah bukan? Silahkan di-recook atau dicoba resep ini di dapur kalian masing-masing dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Saya akan langsung nyobain karena benar-benar sudah tidak sabar dan hasilnya rasanya ini benar-benar nampol enak banget, wajib banget bunda-bunda dan teman-teman semua cobain resep ini karena sangat recommended. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.